Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah berjumpa, kita akan membicarakan banyak hal. Kita akan berbicara berbagai macam tema menarik seputar olahraga, seputar sepak bola, seputar banyak hal lah dari seluruh dunia, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Asia Tenggara, dari Asia, dari mana-mana, dari Eropa. Nah, untuk edisi hari ini kita akan membahas ini menarik ini saudara-saudara, dan ini layak kita kasih jempol. Jadi Persis Solo adalah klub dari Liga Indonesia, klub promosi musim ini, mengadakan training center di markas Johor Darul Taksim. Nah, ini menarik saudara-saudara. Ini akan kita bahas di edisi kali ini. Karena ya ini bagus, harus kita salut ini. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat beberapa hari lalu saya mengulas sebuah pembicaraan, sebuah ulasan, sebuah topik diskusi tentang kemungkinan klub-klub Indonesia menjadikan Johor Darul Taksim sebagai role model, sebagai setidaknya sebagai panduan, sebagai ya belajar dari Johor Darul Taksim mengelola klub. Dan ternyata ya, entah ini kebetulan atau memang saya entah beruntung atau entah kebetulan atau memang udah takdir, ternyata beberapa hari kemudian Persis Solo benar-benar mengumumkan kerjasama dengan Johor Darul Taksim, saudara-saudara. Tanggal 9 sampai 18 November ini, 9 ini apa? Oh, sekarang tadi hari ini mereka berangkat ke Johor untuk menggelar pemusatan latihan di sana, di fasilitasnya Johor sampai tanggal 18 November kalau nggak salah. Nah, itu seperti yang tempo hari saya bilang kan, kerjasama mungkinkah klub Indonesia mencontoh apa yang dilakukan Johor? Ternyata ya nggak butuh waktu lama, Persis Solo udah ke sana. Nah, itu sebelum mereka kerjasama itu diawali dengan penunjukan Leonardo Medina sebagai pelatih kepala Persis Solo. Leonardo Medina kan sebelumnya asisten pelatih di Johor kan. Nah, terus sekarang Leonardo Medina jadi pelatih kepala di Persis Solo, mengisi tempat yang kosong waktu itu. Jackson Tiago diberhentikan, terus caretakernya Rasiman. Nah, sekarang Leonardo Medina ditunjuk menjadi pelatih. Nah, usaha Persis Solo untuk bekerja sama dengan klub Malaysia itu ya bagus, saudara-saudara. Jadi begini loh, kita itu untuk sesama negara ASEAN, apalagi Malaysia Indonesia serumpun, Malaysia Indonesia Singapura Brunei itu bahasanya sama semua. Hanya secara politik aja berbeda. Dulu satunya jajahan Inggris, satunya jajahan Belanda. Itu aja yang membedakan. Selebihnya sama. Leluhur kita tuh sama aja. Orang Malaysia tuh banyak dari Indonesia, dari Padang, dari Bugis. Perdana Menteri Malaysia sebelumnya kan juga dari Bugis. Terus ada yang dari Jawa. Banyak lah itu. Banyak. Jadi ya memang seharusnya begitu, kerjasama serumpun. Tidak perlu tidak selalu harus belajar dengan di Eropa. Ya, Eropa memang kiblat sepak bola, saudara-saudara. Amerika Selatan, Amerika Latin kiblat sepak bola, tapi tidak selalu kita ke sana. Kita belajarlah dari sesama negara Asia Tenggara. Kalau mereka lebih bagus, mengapa kita malu? Begitu ya? Kan tidak semuanya kita
harus belajar dengan mereka. Suatu saat mereka belajar dengan kita. Dulu mereka juga pernah belajar dengan kita di berbagai di bidang yang lain gitu loh. Jadi ya normal-normal aja, belajar dengan Malaysia, belajar dengan Jepang, belajar dengan Korea, belajar dengan Cina, belajar dengan Singapura, tidak masalah kan. Nah, dan sekarang untuk sepak bola ya, langkah yang dilakukan Persis Solo ini bagus lah, kita kasih acungan 2 jempol nih, 2 jempol. Nah, saudara-saudara, kawan-kawan saya di Malaysia, mungkin banyak kawan-kawan di Malaysia tidak terlalu tahu atau kurang mengerti Persis Solo ini klub seperti apa. Ya wajar lah, karena ya selama ini kan yang kawan-kawan di Malaysia mungkin lebih banyak taunya tentang Persija, tentang Persib Bandung, tentang Arema, tentang Persebaya, tentang apa lagi? Ya, Bali United, ya klub-klub yang gitulah, PSM Makassar begitu. Ya itu wajar. Kenapa? Karena Persis Solo ini baru promosi, saudara-saudara, kawan-kawan, rakan-rakan di Malaysia. Itu baru promosi. Musim lalu mereka menjuarai Liga 2. Liga 2, terus musim ini tampil di Liga 1. Mereka bisa promosi setelah melakukan perombakan manajemen. Nah, untuk diketahui ya kawan-kawan di Malaysia, Persis Solo sekarang ini dimiliki oleh putra Presiden Jokowi, putra keduanya Kaisang Pangarep. Nah, anak muda ini masih muda, dia sekolahnya di Singapura. Terus kemudian di dalam pemegang saham klub itu juga ada beberapa tokoh penting, tokoh sepak bola penting dan tokoh penting di Indonesia. Salah satunya Bapak Erick Thohir. Kalau sudah tahu kan, Bapak Erick Thohir adalah pernah jadi pemilik Inter Milan, pernah jadi pemilik DC United. Sekarang dia memiliki klub di Inggris, Oxford United. Nah, Pak Erick Thohir juga punya saham di Persib. Nah, itu salah satunya. Nah, sejak diambil alih oleh Kaisang ini, kebetulan kan wali kotanya, wali kota Surakarta juga kakaknya Kaisang, Gibran. Nah, itu Persis Solo berubah, saudara-saudara. Dari tadinya di divisi 2, Liga 2, berubah menjadi ya udah promosi. Mereka membangun tim di Liga 2 itu, membangun tim yang banyak pemain bintang didatangkan, merekrut pemain-pemain yang senior yang udah punya nama didatangkan ke Persis. Terus ya hanya butuh setahun kalau nggak salah, satu musim kemarin mereka tampil bagus. Terus pelatihnya Jackson Tiago sama Eko Purjianto. Terus ya dia begitulah, Kaisang itu begitu, dia kerjasama, sebelumnya kerjasama juga dengan Bali United, kerjasama manajerial, sekarang kerjasama dengan Johor. Nah, Persis Solo ini di Indonesia ini sebenarnya adalah klub tradisional. Klub tradisional itu maksudnya klub yang sudah berdiri sejak sangat lama, saudara-saudara. Kalau Bali United itu kan baru. Kalau Persis Solo tidak. Persis Solo itu sudah ada sejak 1923, sejak masih zaman Belanda. Sejak zaman Belanda mereka termasuk salah satu pendiri PSSI, Football Association of Indonesia. Itu salah satu pionirnya, pendirinya Persis Solo, bersama ada beberapa klub lagi di Indonesia seperti PSIM Yogyakarta, terus apalagi ya, Persib, Persija, kayak begitulah. Itu pendiri PSSI itu seperti itu. Nah, mereka di masa lalu, di era perserikatan itu adalah turnamen amatir. Jadi perserikatan itu semacam asosiasi sepak bola di regional. Jadi mungkin kalau di Malaysia seperti asosiasi sepak bola di negara bagian lah, mungkin seperti apa, Selangor Football Association kayak gitulah, atau Johor Football Association gitu. Kemudian ya itu mereka menaungi ada di bawah asosiasi itu, regional itu, di tingkat kota itu
tingkat kota, tingkat kabupaten itu mereka menggelar kompetisi sendiri. Nah, klub-klub itu nanti pemain-pemainnya terpilih, kemudian terseleksi, dikumpulkan di Persis Solo itu, kemudian mengikuti kompetisi turnamen. Sebenarnya bukan kompetisi sih, bukan liga, formatnya ya setengah kompetisi terus sistem gugur gitu, namanya perserikatan. Itu udah ada sejak zaman Belanda dan berakhir waktu 94 ketika digabungkan, dilebur menjadi Liga Indonesia itu. Nah, mereka itu juara di masa lalu, juara 7 kali kalau nggak salah, juara perserikatan itu di era Belanda, di era sebelum merdeka, tahun-tahun awal lah, 20 30-an, pokoknya awal-awal itu, tahun-tahun itu. Nah, kemudian setelah era itu Persis Solo tenggelam, saudara-saudara. Nah, di era ketika Liga Indonesia digulirkan, saudara-saudara, Persis Solo ini seingat saya belum pernah berada di level atas. Mungkin kalau nggak salah itu waktu itu di divisi utama pernah. Divisi utama. Setelah ISL, Indonesia Super League, terus Liga 1 ya baru ini. Indonesia Super League kayaknya mereka belum pernah. Tapi ya mereka selalu tenggelam maksudnya ada di level-level bawah, di divisi 1 dulu, divisi 1 terus ke divisi utama, terus begitu ISL ya jadi dia di divisi utama kan, terus habis ISL bubar, Liga 1 ya di Liga 2 begitu. Itu dulu seperti itu, nggak tahu kenapa, karena nah yang menarik dari Persis Solo itu justru stadionnya. Stadion Manahan itu menjadi salah satu stadion yang cukup sering digunakan untuk pertandingan tim nasional Indonesia di berbagai tingkatan, level senior, level junior, pertandingan uji coba, pertandingan resmi juga digunakan untuk ini, saudara-saudara, pertandingan partai usiran. Jadi misalnya kayak Persija nggak punya stadion dulu di Jakarta kan, nggak dapat izin dari polisi karena ya takut kerusuhan atau apa, mereka mengungsi ke Stadion Manahan gitu. Terus Persik Kediri dulu waktu main di Liga Champion Asia, dia stadionnya nggak representatif, ya dia main di Stadion Manahan gitu. Selalu begitu Persis Solo ini. Nah, kemudian sekarang stadionnya direnovasi jadi bagus, representatif jadi bagus, karena akan digunakan untuk salah satu tuan rumah Piala Dunia U23 ya. Stadion Manahan itu bagus. Stadion lama sebenarnya, stadion udah dibangun sejak tahun berapa ya, 90-an tuh udah dibangun. Terus kemudian beberapa kali mengalami renovasi ya. Yang terbaru ya ini tuh Persis Solo. Nah, Persis Solo ini juga punya basis supporter yang besar, saudara-saudara. Mereka punya, ada Pasopati, ada apalagi ya, Surakartans. Nah, gitu. Kalau Sleman itu dikenal sebagai Kabupaten Itali, kalau Solo itu dikenal sebagai Solo London. Nah, karena casual, supporternya casual. Nah, sebelum Persis Solo ini eksis, saudara-saudara, dulu juga ada klub yang bermarkas di Solo. Di era Galatama itu ada Arseto Solo. Arseto Solo itu klubnya miliknya Presiden Soeharto, anaknya Presiden Soeharto. Ariseto namanya, Arseto. Cucunya apa anaknya gitu? Ariseto itu berarti ya cucunya kayaknya. Nah, itu Arseto. Itu di era Galatama sama era awal Liga Indonesia. Dulu Arseto itu main di situ, mainnya dulu di Stadion Sriwedari. Stadion Sriwedari itu stadion sangat tua. Itu dulu penyelenggaraan Pekan Olahraga Indonesia yang pertama itu di situ, tahun berapa ya? Ya pokoknya udah tahun 30-an, apalah, tahun lama itu, udah 20-an atau 30-an itu. Nah, terus setelah itu di era juga ada lagi nih, saudara-saudara, Pelita Solo. Jadi Pelita Jaya itu dulu, karena Pelita Jaya itu nggak punya supporter kan di Jakarta. Terus
Pindahlah dia mencari home base. Nah, pindahlah ke Solo Inti, ke Stadion Manahan. Itu tahun 2000-an awal itu. Pelita Solo berubah menjadi Pelita Solo, Pelita Bakri. Nah, gitu. Kemudiannya nggak lama pergi Pelita Solo pergi. Nah, Pelita Solo ini mewarisi yang Pasopati ini. Supporter Pasopati ini dulu adalah pendukungnya Pelita Solo. Dulu itu namanya pasukan supporter Pelita Solo, pasukan supporter Pelita apa gitu. Terus sekarang ganti pasukan supporter paling sejati ya. Kayak kalau nggak salah ya itu ya, seingat saya ya. Soalnya waktu itu saya ada di sana waktu tahun 2000-an awal itu. Nah, setelah Pelita itu pergi, saudara-saudara, datang lagi yang namanya Persijatim, Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta Timur. Nah, itu sama aja. Dia nggak punya klub dari Jakarta Timur, nggak punya dari Rawamangun Jakarta Timur, dari Bea Cukai, PS Bea Cukai apa-apa gitu dulu. Di Rawamangun itu nggak punya supporter, pindah ke Solo, ganti menjadi Persijatim Solo FC. Terus sekarang Persijatim itu pindah ke Sumatera Selatan, pindah ke Palembang yang jadi Sriwijaya FC itu gitu. Nah, setelah nggak ada klub lagi kan, supporternya masih tetap eksis tuh. Nah, mereka barulah mulai mendesak pengaktifan Persis Solo itu. Kalau nggak salah waktu Pak Jokowi masih jadi wali kota di Solo. Persis Solo mulai aktif, mulai ikut liga-liga, terus divisi 1 lah, mulai dari bawah pokoknya. Nah, puncaknya ya setelah ini kemarin diambil alih Kaisang, diambil alih Erick Thohir, terus mereka promosi ke Liga 1. Dan sekarang mereka tampaknya sangat serius untuk mengembangkan sepak bola, sehingga harus berguru kepada Johor Darul Takzim. Ya, itu sebuah langkah yang sangat bagus, harus kita dukung. Persis Solo ini, saudara-saudara, kawan-kawan di Malaysia, kalau saudara kawan-kawan ingin tahu, Persis Solo ini punya rivalitas domestik, rivalitas tradisional dengan PSIM Yogyakarta. Pertandingan ini disebut sebagai Derby Mataram. Mataram itu adalah kerajaan yang ada di Yogyakarta dan Surakarta pada masa lalu. Mataram ini sekarang udah tinggal dipecah, Mataram menjadi Yogyakarta, menjadi Surakarta, menjadi Kartosuro, kayak gitu. Disebut sebagai Derby Mataram. Itu kalau ketemu saudara-saudara, aduh. Untungnya jarang ketemu. Udah beberapa tahun jarang. Kalau ketemu itu, saudara-saudara, kalau supporternya diizinkan datang, itu bisa terjadi pertumpahan darah. Jadi polisi, petugas keamanan, pemerintah setempat selalu melarang penonton hadir, penonton lawan hadir. Kadang juga pertandingan nggak boleh disaksikan penonton gitu. Itu rivalitas namanya Derby Mataram. Itu udah panas lah, itu udah kadang nggak rasional juga, buat apa sih gitu. Terus rivalitas Persis Solo itu juga dengan PSIS Semarang, sama-sama dari Jawa Tengah, Sentral Java, Derby Jawa Tengah itu. Biasanya Derby Jateng itu Jawa Tengah, itu rivalitasnya. Nah, selain rivalitas, Persis Solo ini juga punya hubungan yang bagus supporter itu dengan dulu ya, nggak tahu apa sampai sekarang masih nggak ya. Dulu itu dengan PSS Sleman, supporternya PSS Sleman itu dengan Slemania itu dulu hubungannya bagus. Pokoknya dengan pendukung PSS, dengan BCS saya nggak tahu ya. Ya sempat bagus, sempat naik turun lah pokoknya. Tapi itu dulu itu bagus. Dengan PSS Sleman itu, dengan Slemania ya. Terus dengan Arema juga bagus, dengan Aremania dulu. Terus dengan bonek
bonek itu juga bagus. Tapi dulu ya nggak tahu sampai sekarang masih apa enggak. Tapi kemungkinan setelah insiden tragedi Kanjuruhan itu, mereka sudah mulai mencoba untuk berdamai semua. Mataram itu, derby Mataram itu sudah PSIM dan supporternya PSIM, Braja Musti dan Maiden, terus supporternya Persis Solo, Pasopati dan Surakartans dan apalagi lah itu sudah berusaha untuk berdamai sepertinya ya itu. Nah di Mataram itu, nah ya semoga itu benar-benar damai dan itu akan menjadi baik. Nantinya akan ke depan akan baik ketika Persis sudah benar-benar menjadi klub yang seperti Johor. Nah itu akan bagus karena ya rivalitasnya hanya di lapangan aja kan. Supporter Semara bisa datang mendukung tim tamu, tim tuan rumah, tim kandang tandang bisa nonton bareng, bisa menghadirkan pertandingan sepak bola yang bagus. Nah itu akan bagus ke depan dan semoga itu bertahan abadi, nggak hanya sekarang aja. Terus bagaimana saudara-saudara dengan klub-klub Indonesia lain? Apakah langkah yang ditempuh Persis Solo harus diikuti? Ya sudah pasti harus wajib, saudara-saudara, wajib. Kenapa wajib? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, belajar itu dari semua hal itu bisa kita belajar dari semua orang, dari semua tempat. Belajar itu tidak memandang asal usul negara mana. Selama itu dia bagus, ada nilai yang positif, ya kita harus belajar. Dan saya rasa wajib lah klub-klub Indonesia misalnya ya belajar Johor mungkin, terus belajar dengan klub mana lagi, Singapura seperti itu, Lion City Sailor, ya itu belajar ke situ nggak masalah. Atau belajar dengan klub dari Jepang, dari Korea, dari Thailand. Jangan salah, jangan jangan malu gitu loh. Nah sebagai sesama negeri serumpun ya tolong menolong, saling bahu membahu, saling membantu itu wajar gitu. Dan itu memang harus dilakukan seperti itu. Jadi maju bersama, jangan sampai kita level Asia Tenggara ini tertinggal sangat jauh dari negara regional lain di Asia ini, tertinggal dari Asia Timur atau dari Middle East, atau dari Asia Selatan, dari India. Itu sekarang sepak bolanya udah mulai berkembang setelah dulu. Jangan sampai kita tertinggal semakin jauh. Nah, kalau sama-sama maju, semuanya maju bersama kan bagus. Setidaknya nanti Liga Champion Asia misalnya ada 10 klub dari Asia Tenggara kan bagus, saudara-saudara. Terus finalnya bisa aja all ASEAN Finals, misalnya klub Malaysia ketemu klub Indonesia, kan lebih bagus itu, lebih menguntungkan, lebih bagus lah. Dan siapa tahu nanti ada klub dari ASEAN juara Liga Champion Asia terus tampil di Piala Dunia antar klub, kan itu bagus, sesuatu yang layak dijadikan apresiasi kan. Itu tadi saudara-saudara, kita sudah bicara banyak hal, kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah membahas tentang Persis Solo, Persatuan Sepak Bola Indonesia Solo. Solo apa Surakarta ya? Ya itulah Persis Solo. Persis Solo itu bisa berarti juga Surakarta, bisa Solo. Solo itu kotanya, Surakarta itu apa ya? Ya Surakarta. Ya gitulah saudara-saudara kawan-kawan di Malaysia. Nah itu sudah kita bahas kerjasama itu, dan saya rasa udah cukup ya, kita udah bicara panjang lebar. Namanya juga komentator gadungan, saudara-saudara, kalau ada salah-salah ya mohon maaf, diharap maklum. Tapi kalau itu benar ya itu sebuah kebenaran, saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup sampai di sini. Nanti kalau ada waktu kita sambung lagi di edisi selanjutnya dengan hal lainnya, dengan tema-tema yang
jauh lebih menarik dengan macam-macam lah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe agar komentator gadungan tetap eksis di YouTube. Dan jangan lupa pula like dan ikuti akun media sosial komentator gadungan, ada di Facebook dan di Instagram. Oke, sampai jumpa lagi. Salam olahraga dan merdeka.